Banjir luapan Sungai Cisuda, Kecamatan Baru, Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan 5 rumah warga rusak, puluhan rumah lainnya terdampak, serta 1 orang meninggal dunia. Pasca banjir, kini warga membersihkan rumah dari lumpur. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan banjir dan longsor di 68 titik lokasi di 7 kecamatan di kota Sukabumi. Luapan air Sungai Cisuda dengan tinggi 2 meter juga merusak 1 masjid. Warga pun bergotong royong membersihkan lumpur sisa banjir. Akibat peristiwa ini, seorang perempuan berusia 80 tahun meninggal karena terjebak banjir di dalam rumah, serta 1 warga mengalami luka ringan. Dalam video amatir warga, terlihat ketinggian air meluap hingga ke jalan dan juga permukiman warga di Kampung Tugu. Hujan deras pada Kamis sore yang mengguyur kota Sukabumi mengakibatkan debit Sungai Cisuda meluap dan merendam beberapa ruas jalan. Banjir setinggi 2 meter merendam sedikitnya 20 rumah dan 5 rumah rusak parah. Dampak hujan selama hampir 4 jam ini mengakibatkan 59 titik lokasi banjir dan 9 titik bencana longsor. Pihak BPBD Kota Sukabumi mengimbau agar warga selalu waspada jika terjadi hujan dengan intensitas yang lama. Banjir sudah surut, lalu bagaimana penanganan pasca banjir di lokasi? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Andreas Mukhtar yang sudah bersiap di Sukabumi. Selamat siang Andreas, bagaimana kondisi warga yang rumahnya terdampak banjir? Mereka mengungsi kemana saat ini? Ya, baik Woro dan saudara. Pasca hujan deras ini mengakibatkan banjir Sungai Cisuda yang meluap ke aliran ke rumah warga, yang mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak, baik rusak ringan hingga rusak berat. Saat ini sejumlah warga memang masih membersihkan puing-puing ataupun lumpur sisa banjir ini, dan mereka untuk yang rumahnya rusak berat saat ini memang mengaku mengungsi ke rumah tetangga maupun kerabat dan saudaranya yang ada di sekitar lokasi TKP Kecamatan Baros tersebut. Saat ini para warga dibantu dari petugas BPBD, relawan dan sejumlah relawan PMI. Mereka mengikuti bantuan untuk membersihkan sisa lumpur. Di sini juga BPBD membuka posko kesehatan, dapur umum, dan jika ada warga yang ingin untuk mengungsi ini disiapkan tenda dari BPBD. Dan ada berikut petikan dari wawancara Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan evakuasi bagi warga, termasuk juga kita membantu warga saat ini, dan kami membuka posko kesehatan serta juga dapur umum bagi warga yang terdampak. Oke, ada posko pengungsian Pak? Atau seperti apa Pak? Insya Allah BPBD hari ini mendirikan posko di depan. Tadi saya sampaikan posko apakah kesehatan, kemudian dapur umum, termasuk juga pelayanan yang lainnya kita siapkan di sini. Ya, itu tadi Woro, Wali Kota Sukabumi mengatakan agar BPBD membuka posko untuk warga yang jika ada yang mengalami gejala sakit ataupun hal lainnya. Begitu, Woro. Andreas, bisa Anda gambarkan kepada kami rumah-rumah yang terendam banjir ini apakah memang menjadi kawasan yang kerap terendam banjir ketika intensitas hujan tinggi dan juga pasca terkena luapan dari sungai, dan juga apa antisipasi dari pemerintah setempat bila hujan deras kembali turun? Ya, menurut warga kejadian ini baru pertama, sudah lama 37 tahun yang lalu kejadian ini baru kembali terulang, dan sebelumnya hanya luapan kecil dari Sungai Cisuda ini, dan sejak hujan deras kemarin memang Sungai Cisuda ini meluap cukup besar dan mengakibatkan banyaknya rumah warga yang terdampak dari banjir tersebut. Saat ini pemerintah telah meluncurkan petugas BPBD maupun relawan lainnya untuk melakukan pembersihan agar tidak terjadi luapan Sungai Cisuda ini kembali terjadi. Begitu, Woro. Baik, jadi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah membersihkan Sungai Cisuda agar tidak terjadi meluap ketika hujan deras turun. Terima kasih Andreas Mukhtar, jurnalis Kompas TV dari Sukabumi, Jawa Barat.